Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk hari yang baru, Sabtu 8 April 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita, namun sebelumnya baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga pagi hari ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menerangkan itu dalam hati dan pikiran kami, agar kami dikuatkan dan memiliki bekal untuk seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 8 April 2023, diambil dari Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang ibadah yang benar. Kita mengetahui bahwa ayat renungan hari ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan seorang perempuan di tepi sebuah sumur yang dikenal dengan perempuan Samaria. Melalui rangkaian percakapan, Yesus mengarahkan perempuan Samaria ini untuk mengenal dirinya, mengenal keadaannya, tetapi juga untuk berharap akan masa depannya. Itulah sebabnya di dalam diri perempuan Samaria ini ada komitmen untuk perbaikan, untuk perubahan, hidupnya, kebenaran dari yang dia pahami setelah berjumpa atau bertemu dengan Yesus. Kemudian percakapan berlanjut tentang ibadah atau menyembah Allah. Dan untuk memahami ini, bahwa penyembahan yang benar terhadap Allah adalah jika seseorang itu, jika kita bertemu dengan Allah. Dan muncullah pertanyaan dalam diri perempuan Samaria, di mana dia dapat bertemu dengan Allah? Lalu Yesus merespon, saatnya telah tiba bagi manusia untuk bertemu dengan Allah. Dengan kata lain, ibadah yang benar akan mempertemukan manusia dengan Allah di mana saja. Lanjutan dari percakapan itulah kita mendengar ayat renungan hari ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa artinya ini bagi kita pada saat ini? Yang pertama, ketika kita percaya bahwa Allah itu roh, itu berarti Dia tidak bisa dibatasi oleh benda-benda. Itu sebabnya salah benar kalau ada orang yang menyembah berhala atau patung-patung buatan manusia. Itu bukan saja melanggar titah kedua, tidak boleh menyembah patung atau buatan manusia, tetapi juga penyembahan berhala berarti menyalahi. Karena apa? Karena kita mengingkari hakikat Allah yang adalah roh. Yang kedua, kalau kita percaya bahwa Allah itu adalah roh, maka Dia tidak boleh dibatasi dan tidak dapat dibatasi oleh tempat. Itu sebabnya kalau ada orang yang membatasi ibadah kepada Allah di tempat-tempat tertentu
atau hanya pada tempat-tempat tertentu, maka itu juga salah. Dan kita berdosa karena memberi batas atau membatasi akan hakikat Allah yang tidak terbatas itu. Allah ada di mana-mana. Allah Maha Hadir. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita percaya bahwa Allah adalah roh, itu berarti sebagai manusia ciptaannya, hendaklah kita mempersembahkan seluruh hidup kita, totalitas hidup kita, termasuk atau terutama roh kita. Sebab itulah bagian tertinggi dalam diri kita yang membuat kita menjadi makhluk rohani atau makhluk yang mengenal Allah dan mengasihi Allah. Oleh karena itu, marilah kita menyembah Allah di dalam roh, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, dan di dalam penyerahan diri kepada Dia. Disinilah kita, roh kita, akan bertemu dan berbicara dengan Allah, merasakan kasih-Nya, bersyukur kepadanya atas apa yang Dia telah perbuat dalam hidup kita, dan kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan, agar kami di dalam menyembah Engkau, kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami dikuatkan untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan. Dan kami berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara, orang-orang yang kami kasihi yang dalam keadaan sakit. Tuhan berilah penyembuhan. Tuhan berilah pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan duka cita. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Dan biarlah juga Tuhan, Engkau menolong orang-orang yang karena menghadapi pergumulan hidup, dilanda keputusasaan. Biarlah mereka tetap beroleh pengharapan, pengharapan yang hidup, pengharapan yang baru, agar mereka juga boleh menjalani kehidupan dengan penyertaan Tuhan dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Berkati dan lindungilah kami semua sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.